our boat is not in half. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitriya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia, mahir berbahasa. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks, beserta contoh dan analisis strukturnya. Jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya. Ada kalimat tunggal atau yang biasa disebut dengan kalimat simpleks. Dan ada juga kalimat majemuk atau yang biasa disebut dengan kalimat kompleks. Kalimat tunggal atau kalimat simpleks berdasarkan predikatnya ada kalimat nomina, verba, adjektiva, preposisi, dan numeria. Sedangkan kalimat majemuk atau kompleks terdiri dari majemuk setara atau yang disebut dengan parataktik, majemuk bertingkat atau hipotaktik, dan juga majemuk campuran. Kalimat tunggal atau kalimat simpleks, yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa. Dia tidak menggunakan konjungsi dan terbentuk dari satu pola. Contohnya, pola subjek dan pola predikat. Pemilik rumah itu menakutkan. Polanya adalah S dan P. Dengan pola SPK atau subjek predikat keterangan, contohnya virus corona menduduki posisi subjek, sudah mewabah, predikat, di berbagai negara, keterangan. Pola SPO, contohnya Indonesia memiliki berbagai budaya, Indonesia subjek, memiliki predikat, berbagai budaya objek. Subjek, predikat, dan pelengkap, contohnya tim sepak bola itu bertaburan pemain bintang. Kemarin sudah belajar perbedaan objek dan pelengkap ya. Kenapa ini pelengkap? Karena dia tidak bisa berubah menjadi subjek. Pola selanjutnya yaitu SPOK. Contohnya, jeruk memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Jeruk subjek memiliki predikat, banyak manfaat, objek, dan bagi kehidupan manusia, keterangan. Yang terakhir adalah SPO dan pelengkap. Contohnya, Dilan memberi Milatun setangkai bunga mawar. Dilan subjek, memberi predikat, Milatun objek, dan setangkai bunga mawar pelengkap. Kenapa beberapa kalimat ini disebut dengan kalimat tunggal? Karena dia hanya memiliki atau terbentuk satu pola saja. Maksudnya hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Untuk objek, pelengkap, dan keterangan itu boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, jenis kalimat tunggal berdasarkan predikat yang digunakan. Ada nomina, berarti predikatnya menggunakan kata benda. Contohnya, bayangan hitam itu ternyata pencuri. Pencuri ini termasuk kata benda atau nomina. Verba, contohnya, ekosistem Gunung Kidul masih terjaga. Masih terjaga, di sini menduduki posisi predikat dan kata kerja. Selanjutnya, kalimat tunggal yang berpredikat adjektiva atau kata sifat. Contohnya,
Gadis itu cantik jelita. Cantik jelita ini adalah kata sifat. Dan preposisi atau kata keterangan. Contohnya, ada tikus di bawah ranjang tidurku. Subjek dan predikat sebagai preposisi. Terakhir, ada numeria. Kampanye calon kepala daerah sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan ini merupakan numeria. Selanjutnya adalah kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kalimat yang minimal terdiri dari 2 klausa. Setiap kalimat majemuk menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang konjungsi atau kata penghubung. Ya, ada konjungsi koordinatif. Jadi di intra kalimat itu ada 3 ya, ada koordinatif, setara, subordinatif, bertingkat, dan korelatif berpasangan. Serta ada juga konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, agar kalian lebih mudah memahami tentang kalimat majemuk, kalian harus hafal terlebih dahulu jenis-jenis konjungsi. Sekarang kita ke majemuk setara atau yang biasa disebut dengan parataktik. Cirinya menggunakan konjungsi koordinatif. Apa saja konjungsi koordinatif itu? 1. Yang menunjukkan penambahan kita bisa pakai dan. Menunjukkan pilihan kita bisa pakai atau. Perlawanan bisa menggunakan tetapi, namun. Majemuk setara ini juga tidak memiliki anak kalimat karena dia posisinya sejajar. Contohnya, petir, kilat, atau halilintar merupakan fenomena alam. Di sini menggunakan konjungsi atau yang menunjukkan pilihan. Sebenarnya kalimat ini terdiri dari berapa klausa? Nah, ini kita analisis bersama. Petir dia sebagai subjek, kilat juga subjek, atau ini adalah konjungsi koordinatif. Halilintar juga subjek, merupakan predikat dan fenomena alam pelengkap. Kenapa fenomena alam ini bukan merupakan objek? Karena apabila predikat menggunakan kopula, yaitu adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan menjadi, maka setelah itu tidak boleh objek, bisa pelengkap atau langsung pada keterangan. Kita analisis bersama-sama, klausanya ada berapa? Petir merupakan fenomena alam, ini merupakan klausa 1. Kilat merupakan fenomena alam, ini adalah klausa 2. Dan halilintar merupakan fenomena alam, ini adalah klausa ke-3. Atau kalau ada tanda bacanya seperti ini, diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, ini sebenarnya kalimat kalau dia berdiri sendiri. Akan tetapi jika dia digabungkan, maka akan menjadi sebuah klausa. Kata yang sama itu harus dihilangkan atau dirapatkan. Misalkan ada kata merupakan fenomena alam. Ada 3 ya, petir merupakan fenomena alam, kilat merupakan fenomena alam, dan halilintar merupakan fenomena alam. Cukup kita tulis salah satu saja menjadi petir, kilat, atau halilintar merupakan fenomena alam. Sudah paham ya? Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan. Di sini kira-kira menggunakan konjungsi apa? Ya, sudah ada yang berwarna merah menggunakan dan. Itu adalah konjungsi koordinatif penambahan. Dengan pola
remaja yang memiliki karakter kuat, subjek. Kenapa subjeknya ada lebih dari satu kata? Itulah yang disebut dengan frasa. Kita sudah mempelajari pada video sebelumnya. Akan tumbuh predikat. Sebagai remaja yang unggul itu pelengkap, karena dia tidak bisa diletakkan sebagai subjek. Dan dibanggakan, itu juga merupakan pelengkap yang terdiri dari beberapa klausa. Pertama, remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja unggul. Ini adalah klausa 1. Remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang dibanggakan adalah klausa 2. Karena sama-sama subjek, predikat, dan pelengkapnya sama, maka hanya ditulis salah satu saja. Contoh selanjutnya, kehadiran internet di sekolah menambah pengetahuan dan wawasan para siswa, tetapi juga bisa menimbulkan masalah. Nah, di sini ada dua konjungsi ya, ada dan serta tetapi. Jadi ada berapa klausa? Kita lihat ada 3 ya. Kita analisis dulu strukturnya sebelum kita menganalisis klausanya. Kehadiran internet sebagai subjek di sekolah keterangan menambah itu pengetahuan, menambah predikat, pengetahuan, objek. Karena bisa dibalik ya, objeknya bisa dijadikan subjek. Pengetahuan ditambah oleh kehadiran internet. Dan itu merupakan konjungsi penambahan, wawasan para siswa itu merupakan objek, tetapi itu konjungsi perlawanan. Juga bisa menimbulkan ini predikat, masalah, objek. Begini analisis klausanya. Pertama, kehadiran internet di sekolah menambah pengetahuan para siswa. Klausa 1. Kehadiran internet di sekolah menambah wawasan para siswa. Klausa 2. Dan yang ketiga, kehadiran internet di sekolah bisa menimbulkan masalah. Ini adalah klausa 3. Bedanya hanya pengetahuan, wawasan, dan menimbulkan masalah. Karena yang depan sama, maka cukup ditulis salah satu saja atau dirapatkan. Setelah kalian memahami tentang kalimat majemuk setara atau parataktik, sekarang kita lanjutkan pada majemuk bertingkat atau hipotaktik. Cirinya, yang pertama, menggunakan konjungsi subordinatif atau konjungsi bertingkat. Ini jenisnya ada banyak sekali ya. Ada yang pertama, konjungsi keterangan waktu atau disebut dengan temporal, bisa menggunakan kata ketika, saat, sebelum, seraya, tatkala, dan sebagainya. Konjungsi sebab bisa menggunakan karena. Konjungsi akibat bisa menggunakan sehingga, maka, akibatnya. Masih banyak konjungsi lain seperti konjungsi keterangan tujuan, kita bisa menggunakan sehingga, untuk, dan lain sebagainya. Selain menggunakan konjungsi subordinatif, kalimat majemuk bertingkat ini juga memiliki induk dan anak kalimat. Inilah yang membedakan dengan kalimat majemuk setara. Kalau setara dia kedudukannya sejajar sehingga tidak memiliki anak kalimat dan tidak memiliki induk kalimat. Namun apabila majemuk bertingkat ini memiliki induk dan anak kalimat. Contohnya, para orang tua di Indonesia mengabaikan pendidikan usia dini ketika memulai proses pendidikan bagi anak-anak mereka. Nah, analisisnya seperti ini ya, menggunakan konjungsi ketika, yaitu keterangan waktu. Para orang tua posisinya sebagai subjek di Indonesia keterangan mengabaikan
predikat. Pendidikan usia dini itu objek. Nah, setelah konjungsi ketika sampai titik itu merupakan keterangan waktu. Dan di dalam keterangan waktu dia masih punya pola kalimat lagi, yaitu memulai proses itu predikat, pendidikan objek bagi anak-anak mereka keterangan. Sebenarnya setelah kata ketika itu ada kata para orang tua sebagai subjek. Namun dia sama dengan yang sebelumnya sehingga dirapatkan atau cukup ditulis satu saja. Tapi kalau dianalisis klausanya seperti ini, para orang tua di Indonesia mengabaikan pendidikan usia dini, klausa 1. Dan sebagai induk kalimat, karena dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan para orang tua, ini yang dirapatkan tadi ya, jadi saya beri tanda kurung. Memulai proses pendidikan bagi anak-anak mereka, dia adalah klausa 2 dan sebagai anak kalimat. Kenapa sebagai anak kalimat? Karena keberadaannya numpang pada keterangan waktu, tidak bisa berdiri sendiri seperti yang di atas. Contoh selanjutnya, karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Apabila anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus diberi tanda koma. Sebaliknya, apabila kalimat ini dibalik dan anak kalimat berada di belakang, sebelum kata karena tidak boleh diberi tanda koma. Analisis strukturnya, karena banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, itu adalah keterangan sebab. Kenapa keterangan sebab? Karena konjungsi karena itu menunjukkan keterangan sebab. Sampai saat ini adalah keterangan waktu, pandemi COVID-19 subjek, belum berakhir predikat. Nah, di dalam keterangan sebab ini masih bisa dipisah lagi ya, atau masih punya struktur lagi, yaitu banyak masyarakat sebagai subjek, tidak mematuhi predikat, dan protokol kesehatan objek. Kalau dianalisis berdasarkan klausa dan anak induk kalimat jadinya seperti ini. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dia adalah klausa 1 dan sebagai anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena keberadaannya numpang pada keterangan sebab. Kedua, sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, ini sebagai klausa 2 dan sebagai induk kalimat. Meskipun letaknya berada di belakang, dia bisa menjadi induk kalimat sebab berdiri sendiri. Sudah paham ya? Kita lanjutkan pada majemuk campuran. Cirinya, kalau majemuk setara dan bertingkat itu minimal terdiri dari 2 klausa, jadi memiliki 2 subjek dan 2 predikat. Namun kalau majemuk campuran ini minimal terdiri dari 3 klausa. Konjungsi yang digunakan adalah dua-duanya, koordinatif dan subordinatif. Ini boleh dibalik ya, subordinatif dulu atau koordinatif dulu. Yang penting ada dua-duanya. Dan kalimat majemuk campuran ini memiliki induk serta anak kalimat. Contohnya, musik dengan melodi tenang terbukti dapat memperlambat detak jantung bayi, sehingga mampu meningkatkan kualitas tidur dan berat badan mereka. Sebelum saya tampilkan, coba kalian analisis dulu konjungsi apa yang digunakan. Di sini ada 2 konjungsi ya. Pertama adalah konjungsi sehingga yang menunjukkan konjungsi subordinatif keterangan tujuan. Ada juga konjungsi dan.
yang menunjukkan koordinatif keterangan penambahan. Jadi sudah memenuhi syarat menggunakan dua konjungsi, koordinatif dan subordinatif. Begini analisisnya. Musik dengan melodi tenang berposisi sebagai subjek. Terbukti predikat dapat memperlambat detak jantung bayi, pelengkap. Kenapa dia pelengkap? Karena predikatnya menggunakan ter. Saya ingatkan, ciri-ciri pelengkap itu apabila predikat berupa kata dasar. Kedua, apabila predikat diawali ber, ter, dan kean. Dan ciri yang ketiga adalah predikat diawali dengan kopula. Apa saja yang termasuk kopula? Adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni. Pada kalimat ini, predikatnya menggunakan ter, sehingga belakangnya bukan objek, melainkan pelengkap. Setelah pelengkap, di sini ada konjungsi sehingga. Jadi sehingga sampai akhir kalimat ini merupakan keterangan tujuan. Namun di dalam keterangan tujuan ini masih punya struktur lagi. Masih punya klausa ya, dengan pola mampu meningkatkan predikat, kualitas tidur objek, berat badan mereka juga objek. Ada dan di situ. Nah, ini subjeknya dilesapkan, tidak ditulis karena sama dengan yang atasnya. Kalau dianalisis satu persatu menjadi seperti ini. Musik dengan melodi tenang terbukti dapat memperlambat detak jantung bayi adalah klausa 1 dan juga sebagai induk kalimat karena dia bisa berdiri sendiri. Kedua, musik dengan melodi tenang mampu meningkatkan kualitas tidur. Ini sebagai klausa 2 dan sebagai anak kalimat karena keberadaannya numpang pada keterangan tujuan. Ketiga, musik dengan melodi tenang mampu meningkatkan berat badan mereka. Ini sebagai klausa 3 dan anak kalimat. Jadi subjek dan predikat yang sama cukup ditulis salah satu saja. Apakah bisa dibalik anak kalimat berada di depan? Tentu saja bisa. Bagaimana? Kira-kira sudah paham ya? Kalau ada yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu penjelasan dari saya pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.